Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada kelas 7, topik interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama yang akan kita bahas tentang pengertian lingkungan dulu. Lingkungan ini adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini seperti tanah, air, energi surya atau cahaya matahari, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah ataupun yang ada di dalam tanah dan di perairan. Kalau di dalam tanah contohnya cacing ya, sedangkan kalau di perairan contohnya ikan. Sedangkan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Contohnya ketika makhluk hidup, contohnya kambing, memanfaatkan air, memanfaatkan cahaya matahari, memanfaatkan tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya, itu disebut ekosistem. Komponen pembentuk ekosistem itu ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi kalau kita membahas ekosistem itu cuma ada dua hal ini, ada biotik dan abiotik. Apa itu biotik? Nanti akan kita bahas. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut ekologi. Nah, biotik ini terdiri dari semua makhluk hidup. Jadi semua yang hidup itu digolongkan dalam komponen biotik atau unsur biotik. Contohnya apa? Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik atau mikroorganisme. Contohnya mikroorganisme itu bakteri dan jamur ya. Nah, sedangkan kalau pada biotik, tumbuhan itu disebut produsen. Produsen itu tanaman yang atau makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan jasad renik itu disebut mikroorganisme. Jasad renik mikroorganisme itu disebut dengan pengurai atau decomposer. Sedangkan pada komponen abiotik itu terdiri dari makhluk tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya, suhu, percepatan gravitasi dan sebagainya. Itu semua bukan makhluk hidup ya. Semuanya benda mati atau makhluk tak hidup. Selanjutnya, beberapa istilah penting dalam mempelajari makhluk hidup dengan lingkungannya yang harus kalian pelajari adalah yang pertama, habitat atau tempat hidup suatu organisme. Jadi makhluk hidup itu butuh tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu disebut habitat. Kalau ikan, habitatnya itu di air. Kalau kaktus, habitatnya di gurun pasir. Kemudian ada individu. Individu itu makhluk hidup tunggal. Contohnya kambing, kalau satu itu disebut individu. Nah, terus kemudian yang ketiga ada populasi. Ini sekumpulan individu sejenis yang hidup di suatu daerah. Kalau kambingnya cuma satu, itu disebut individu. Nah, kalau kambingnya ada 10, ada 20, ada 50, itu disebut populasi atau populasi kambing. Terus ada komunitas. Komunitas ini kumpulan populasi makhluk hidup yang hidup pada suatu daerah tertentu sehingga terjadi timbal balik. Jadi komunitas ini kumpulan populasi. Populasinya nggak hanya satu. Kalau tadi ada populasi kambing, terus ada populasi zebra, populasi harimau, nah itu disebut komunitas. Jadi ada beragam populasi dalam satu tempat, itu disebut komunitas. Dan yang kelima ada ekosistem. Ini kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Jadi kalau ekosistem itu kan cakupannya lebih luas lagi. Di situ ada kumpulan komunitas, dan komunitas itu saling berinteraksi dengan lingkungannya dalam bertahan hidup. Misalnya zebra memanfaatkan air untuk minum, kemudian tanaman memanfaatkan cahaya untuk berfotosintesis dan tumbuh. Zebra memakan pohon atau tanaman tadi,
terus kemudian zebra dimakan harimau, dan selanjutnya. Itu adalah interaksi atau hubungan timbal balik. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan, yang pertama ada komponen biotik. Jadi lingkungan itu cuma ada dua tadi ya, ada biotik dan abiotik, cuma itu aja. Jadi kalau komponen biotik ini merupakan semua makhluk hidup yang terdiri dari 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Nah, produsen ini contohnya adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri atau disebut dengan autotrof. Dia dapat memasak sendiri atau menghasilkan makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Contohnya tumbuhan yang bisa berfotosintesis. Bagaimana cara reaksi fotosintesis? Yaitu CO2 atau karbon dioksida plus H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun menghasilkan gula C6H12O6 plus oksigen. Terus kemudian ada konsumen. Konsumen ini makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau disebut dengan heterotrof. Heterotrof ini dibagi menjadi 3. Ada herbivora, ini pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, sapi. Terus ada karnivora, ini pemakan daging. Contohnya harimau, singa, citah, kucing. Dan omnivora, pemakan segalanya. Contohnya manusia. Manusia bisa memakan tumbuhan, bisa memakan hewan. Makan ayam, makan ikan, dan seterusnya. Terus yang terakhir ada decomposer. Ini terdiri dari bakteri dan jamur. Fungsinya untuk menguraikan kembali zat terdapat pada makhluk hidup yang sudah mati. Jadi bayangkan apabila pohon di tengah hutan, pohon besar tumbang, maka ketika pohon itu tidak terurai, maka tentu akan merusak lingkungan. Tapi lama-kelamaan pohon tersebut akan diurai oleh bakteri dan jamur, sehingga struktur pohon yang besar tadi menjadi lebih lunak, lapuk, dan menjadi pupuk bagi lingkungan sekitarnya. Terus selanjutnya yang komponen abiotiknya. Jadi komponen abiotik ini merupakan semua benda mati yang terdiri dari tanah, batu, pasir, udara, air, cahaya, kelembapan udara, suhu, dan gaya tarik bumi, gravitasi, dan masih banyak hal lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cahaya pada komponen abiotik. Cahaya, sinar matahari adalah sumber utama energi untuk semua organisme di bumi. Karbon dioksida dan air akan berubah menjadi karbohidrat dan oksigen selama ada fotosintesis. Jadi kalau nggak ada cahaya matahari, tentu semua kehidupan di bumi akan musnah, karena semua mengandalkan cahaya matahari. Bagaimana bisa? Contohnya manusia butuh makan. Makanan manusia itu kalau nggak tumbuhan, ya hewan. Tumbuhan itu contohnya apa? Padi, sayur. Nah, padi tidak akan menghasilkan bulir atau biji padi tanpa fotosintesis. Sayuran juga tidak akan tumbuh tanpa fotosintesis. Jadi kalau nggak ada cahaya tidak akan ada padi, sayur, dan seterusnya. Nah kalau nggak ada tanaman, hewan pun akan mati. Karena hewan juga membutuhkan makanan. Makanannya kalau ayam ya makan padi, makan beras, makan makanan lainnya. Sedangkan kalau hewan-hewan yang lain makan tumbuhan. Jadi kalau nggak ada cahaya, semua akan punah atau mati. Yang kemudian air. Semua organisme itu membutuhkan air untuk bertahan hidup. Tanaman, hewan, dan manusia akan dehidrasi dan mati jika kekurangan air. Air ini fungsinya untuk melarutkan semua bahan yang dimakan organisme. Menurut penemuan ilmiah, manusia itu bisa bertahan hidup seminggu tanpa makan, tapi tidak akan mampu bertahan hidup lebih dari 3 hari tanpa minum air. Jadi air ini fungsinya sangat penting sekali bagi tubuh kita. Terus kemudian ada udara. Makhluk hidup membutuhkan udara dalam melakukan respirasi. Seperti manusia membutuhkan oksigen dan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan keseimbangan.
Ketika manusia butuh oksigen dan mengeluarkan CO2, maka justru sebaliknya, tumbuhan menghirup karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan oksigen. Jadi bisa kalian bayangkan gimana kalau manusia dan tumbuhan sama-sama membutuhkan oksigen dan tidak ada yang memproduksi oksigen. Semuanya akan mati. Dan yang terakhir ada suhu. Suhu ini merupakan salah satu komponen penting untuk bertahan hidup. Setiap organisme itu punya rentang suhu tertentu untuk bertahan hidup, seperti kaktus yang akan mati jika tumbuh di daerah dingin. Kaktus itu kan hidupnya di daerah panas, memang sudah dimodifikasi untuk daerah panas, sehingga kaktus tidak punya daun. Fungsinya untuk mengurangi penguapan, karena di gurun itu sangat sedikit air. Maka apabila kaktus itu mendapatkan air sedikit, maka akan disimpan secukupnya. Nah, kalau kaktus itu hidup di daerah dingin atau daerah banyak air, maka kaktus tidak akan bisa menguapkan air yang dia serap lebih banyak. Maka yang terjadi apa? Kaktus akan mati karena membusuk kebanyakan air. Karena proses penguapannya sangat kecil karena tidak memiliki daun. Contohnya pohon jati. Pohon jati itu kan beradaptasi dengan menggugurkan daun ketika di musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Jadi seperti itu. Nah, kalau di musim kemarau si pohon jati daunnya masih banyak, ya pohon jatinya juga mati karena proses penguapannya sangat tinggi sehingga air yang dibutuhkan oleh pohon jati tidak tercukupi dan pohon akan mati. Cukup untuk pelajaran hari ini, silakan buka ruang pengumpulan tugas. Di sana ada tugas yang sudah menunggu dan silakan dikerjakan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.